Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Pak Nujaya, selaku dosen pengampu mata kuliah teknik kompilasi. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Rifki Amulia Faris dengan nomor induk mahasiswa 23111400632 dari kelas 06 TPLP 014. Program Studi Teknik Informatika di Universitas Pamulang. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya akan mendokumentasikan secara komprehensif fase demi fase dari pembuatan perancangan hingga demonstrasi program tugas besar saya, yaitu pembuatan compiler mini berbasis bahasa daerah. Bahasa pemrograman mini yang saya rancang ini dinamakan Betawi Script. Alasan mendasar saya memilih dialek Betawi adalah untuk memadukan kearifan lokal ke dalam penulisan sintaksis komputasi modern, sehingga logika pemrograman yang kaku dapat diekspresikan secara unik, namun tetap memiliki kepatuhan tinggi terhadap pipa kompilasi standar industri. Secara arsitektural, sebuah compiler bertugas mentransformasikan kode dari bahasa tingkat tinggi atau high level language menjadi kode tingkat rendah low level language yang siap dieksekusi mesin. Di dalam Betawi Script, pemetaan token konvensional telah saya rombak total menjadi representasi kosakata lokal Betawi, diantaranya itu ada bikin sebagai keyword variable declaration untuk memesan ruang di memori. Terus ada itu sebagai assessment operator untuk memasukkan nilai ke dalam variable. Tongolin itu sebagai perintah standar built-in output statement untuk mencetak data ke layar terminal. Tanyain sebagai fungsi dynamic input handling untuk menangkap masukan dari keyword pengguna secara real time. Terus ada kali aja, representasi dari struktur kontrol kondisi utama atau else statement. Terus ada kalau kagak, representasi dari cabang alternatif atau else statement. Dan terakhir ada buntutnya, sebagai token penanda batas akhir dari blok pengkondisian atau end-if. Arsitektur compiler ini dibangun secara modular menjadi 6 file terpisah menggunakan bahasa pemrograman Python. Mari kita bedah implementasi fungsional dari file pertama, yaitu lexical analyzer. Baik, sekarang kita memasuki fase pertama dari pipa kompilasi, yaitu lexical analyzer, atau yang biasa kita sebut sebagai lexer, yang diimplementasikan di dalam berkas modular bernama Betawi Script Lexer PY. Secara teori, tugas utama dari lexer adalah membaca aliran karakter mentah atau stream of character dari kode sumber dari kiri ke kanan, membuang komponen yang tidak penting seperti spasi atau komentar, lalu mengelompokkannya menjadi potongan-potongan kata yang memiliki makna sintaksis tunggal yang disebut sebagai token. Untuk memenuhi standar penilaian tertinggi yang diberikan oleh Bapak dosen, Lexer Betawi Script ini dikonfigurasi menggunakan pustaka Regular Expression Python untuk mendeteksi tepat 7 kategori token formal, yaitu secara presisi ada string. Di sini string menggunakan pola regek atau r titik v ini nih. Pola ini bertugas menangkap literal teks apapun yang diapit oleh tanda kutip ganda tanpa memperbolehkan adanya kebocoran baris baru. Terus ada number. Itu menggunakan pola regek R D plus untuk mendeteksi deretan angka bulat atau integer positif. Lalu ada operator. Menggunakan pola regek atau R seterusnya. Urutan penulisan operator pembanding ganda sengaja diletakkan di awal agar mesin melakukan pencocokan
karakter greedy prioritas tinggi sebelum mencocokkan operator tunggal seperti tanda kurang atau tambah. Ada selanjutnya yaitu endetiver. Pola regek berfungsi mendeteksi nama variabel yang sah, di mana aturan baku pertama wajib diawali huruf atau underscore. Terus ada keyword. Keyword merupakan token khusus jika sebuah kata loss dari endetiver, namun teksnya terdaftar di dalam struktur himpunan data self keyword. Maka kategorinya otomatis dinaikkan level menjadi token keyword. Dan ada assignment, token spesifik untuk mendeteksi kata penugasan data, yaitu kosakata itu. Terus ada operator, separator. Menggunakan pola ini sangat krusial di dalam perancangan kompiler. Ini interaktif karena tanda ganti baris bertindak sebagai pembatas akhir antar instruksi penyataan kode. Fungsi ambil semua token bekerja dengan memanfaatkan metode refindator untuk memindai seluruh teks ketika sebuah token ditemukan. Token tersebut disimpan ke dalam struktur data list dalam bentuk tuple, sepasang kategori dan nilai teks. Disinilah optimisasi awal terjadi, spasi dan tab yang tertangkap oleh grup imisasi akan langsung dilewati begitu saja tanpa dimasuki ke memori token, sehingga meringankan beban kerja fase selanjutnya. Fase kedua setelah urutan token terbentuk adalah syntax analyzer atau yang lazim dinamakan parser, yang berada dalam file Betawi script parser py. Jika tugas parser hanya mengenali keabsahan sebuah kata, maka tugas parser di sini ialah memeriksa apakah susunan kata-kata tersebut sudah memenuhi hukum struktur gramatikal atau tata bahasa grammar laws yang berlaku di Betawi script. Teknik parsing yang saya terapkan di sini adalah recursive descent parser, sebuah metode parsing top down yang bekerja secara rekursif dari aturan tertinggi menuju aturan terendah. Di dalam file ini, parser tidak hanya mengecek urutan token, melainkan secara aktif membangun sebuah pohon hierarki internal bernama Abstract Syntax Tree atau AST, atau pohon sintaks abstrak. Pohon ini memetakan hubungan logis antar instruksi tanpa mempedulikan bumbu tulisan kode yang tidak penting. Bisa kita lihat di baris-baris atas file ini, saya mendefinisikan beberapa objek simple pohon atau noda AST. Di sini ada nada deklarasi bertugas mengikat pengenal variabel dengan nilai yang ditugaskan. Terus ada node tongolin. Dan serta node tanyain mengabsensikan fungsi dasar I/O komputer. Dan yang paling kompleks di sini adalah node konvensional. Di sini pas dibedah penanganan percabangan pada metode parser kali aja ketika parser mendeteksi token keyword kali aja. Metode ini akan dipanggil secara otomatis. Sistem akan langsung mengambil token saat itu sebagai variabel pembanding kiri, memastikan keberadaan token jenis operator, lalu mengambil token pembanding di sisi kanan. Setelah parser melakukan looping untuk mengumpulkan semua instruksi di bawah baris kode, selama parser belum menemui token keyword kalau kagak atau buntutnya, semua instruksi tersebut akan dimasukkan secara rekursif ke dalam struktur list block if. Cabang true jika di tengah jalan ditemukan token kalau kagak, parser akan berpindah haluan memasukkan instruksi selanjutnya ke dalam list block else, tutup kurung cabang false, hingga akhirnya ditutup secara rapi oleh keyword buntutnya. Jika di tengah jalan ada root token yang menyimpang, parser akan segera mematikan program dan melemparkan pesan syntax error.
informatif agar pengembang tahu persis di mana letak kesalahan gramatikal kodenya. Baik, lalu rantai proses berlanjut ke fase ketiga, yaitu semantic analyzer yang diimplementasikan di dalam file Betawi Script semantic file. Tahap analisis semantik ini memegang peranan krusial karena kode yang benar secara penulisan kode parser belum tentu benar secara arti atau makna logika. Kompilasi Betawi Script di sini memanfaatkan pola desain visitor pattern class semantic analyzer Betawi. Akan berjalan menelusuri setiap simpel pohon AST yang dikirim oleh parser melalui metode dinamis mengunjungi. Di fase ini ada dua mekanisme pelindungan utama yang saya bangun. Di sini ada validasi ruang lingkup, deklarasi variable scope validation. Ketika mengunjungi node deklarasi, sistem akan mengambil nama identifier variable tersebut, lalu memeriksanya di dalam kamus pusat data yang bernama self table symbol. Jika nama variabel tersebut ternyata sudah terdaftar, artinya pengguna mencoba membuat variabel ganda dengan nama yang sama. Hal ini melanggar hukum semantik nih, sehingga compiler akan menembak tip error dengan log semantic error. Variabel udah pernah atau tampilannya tuh kayak contoh variable udah pernah kamu bikin sebelumnya, Bang. Ya. Selanjutnya ada validasi pemanggilan pengenal identifier iteration. Sebaliknya pada metode kunjungi node variable, jika ada sebuah perintah, misalnya perintah mencetak nih tongolin yang mencoba memanggil suatu variable, semantic analyzer akan memeriksa apakah nama variable tersebut ada di table symbol. Jika tidak ditemukan, compiler akan langsung mengeluarkan galat nama error berbunyi semantic error dan berlanjut ke tulisan contohnya kayak kamu mau manggil tapi variable belum dibikin nih. Ya seperti itu. Di sini tuh selain itu komponen juga melakukan fungsi dasar type checking nih pada operasi aritmatika guna memastikan bahwa operator matematika hanya boleh beroperasi pada tipe data sesama number. Berkat perlindungan semantik ini, program mencacat logika akan langsung disaring sebelum sempat dikonversi menjadi bahasa mesin. Baik, masuk ke fase keempat yaitu kode optimization yang dijalankan oleh berkas moduler bernama Betawi Script Optimizer Pair. Sesuai dengan instruksi dan bobot nilai besar di Bapak dosen di lembar panduan tugas besar. Fungsi utama dari tahap optimisasi ini ialah menstrukturkan kembali pohon sintaks agar menghasilkan instruksi akhir yang lebih efisien, hemat memori, dan memiliki kecepatan eksekusi tinggi pada sistem target. Compiler Betawi Script ini mengadopsi dua metode optimasi legendaris dalam ilmu komputer secara sekaligus, yaitu ada dead elimination, eliminasi kode mati. Di dalam optimisasi compiler, pertama-tama akan memanggil fungsi pindai penggunaan untuk menyisir nih unsur cabang pola IC. Tujuannya adalah mendata variable apa saja yang benar-benar dipakai di dalam operasional nih, cetak atau pengkondisian program. Jika compiler menemukan ada sebuah variable yang dideklarasikan menggunakan kata bikin, tetapi di awal sampai akhir program tidak pernah dilibatkan dalam proses komputasi apapun, maka simpel deklarasi variable tersebut akan dipangkas nih, habis dan dihapus dari pohon AST. Proses ini ditandai dengan munculnya log pemberitahuan dead code elimination di dalam terminal. Yang kedua yaitu ada constant folding atau pelipatan konstanta. Mekanisme kedua terletak pada fungsi lipat konstanta. Jika program mendeteksi ada simpul operasi aritmatika, jika yang melibatkan dua nilai angka konstan statis seperti operasi penjumlahan 50 tambah 30 nih,
maka kompiler kita tidak akan meneruskan operasi kalkulasi tersebut ke level mesin. Kompilasi Betawi Skip lah yang akan menghitungnya di balik layar menjadi nilai tunggal, yaitu 80, lalu memperbarui simbol AST tersebut menjadi literal angka murni. Teknik ini sangat menghemat siklus kerja proses komputer target. Melalui kombinasi kedua teknik ini, optimasi pohon AST yang diteruskan ke tahap akhir sudah dalam kondisi yang sangat bersih dan optimal. Baik, fase kelima yang menjadi ujung tombak dari pembuatan bahasa pemrograman baru ini ialah itu kode generator yang dikelola secara modular oleh file bernama Betawi Script Kode Gen. Singkatannya itu dari kode generator. Di sini tuh tugas agung dari kode generator adalah itu menerjemahkan simbol abstrak dari pohon ASD yang sudah bersih teroptimisasi menjadi instruksi tingkat rendah berformat Three Address Code atau TAC berbentuk assembly line yang mensimulasikan manipulasi register virtual perangkat kelas komputer. Di dalam kelas Betawi Kode Generator ini, saya membuat generator register otomatis, yaitu bernama buat register baru yang menghasilkan nama register berurutan seperti R1, R2, R3, dan seterusnya. Setiap instruksi tingkat tinggi dialihkan menjadi kode instruksi rakitan prosesor yang eksplisit. Seperti perintah pembuatan variabel diterjemahkan menjadi store, literal text, dan pemanggilan isi variabel diterjemahkan menjadi perintah load menuju register tujuan. Fungsi input tanyain dipetakan menjadi instruksi scan, serta fungsi cetak tongol ini dipetakan menjadi instruksi print. Aspek paling krusial yang saya tunjukkan kepada Bapak dosen adalah bagaimana sistem ini mengonversi node konvensional atau if-else bahasa daerah menjadi logika percabangan tingkat rendah. Komputer tidak mengenal konsep blok kurung kurawal. Oleh karena itu, kode generator kita ini membagikan instruksi pembandingan CMP diikuti dengan instruksi lompatan bersyarat bernama GNI atau jump if not equal. Jika evaluasi perbandingan variabel benar salah atau false, instruksi GNI akan memaksa jalannya program melompat langsung melewati block through menuju label penanda kegagalan, yaitu label 1. Sebaliknya, jika kondisi bernilai benar, block through akan dieksekusi lalu ditutup oleh instruksi JMP atau jump unconditional ke label akhir. Program untuk menghindari kebocoran eksekusi ke blok alternatif. Hal ini itu untuk mengimplementasikan perancangan kompilasi bersyarat yang kini telah matang hingga logika mesin. Sekarang mari kita uji dan buktikan keandalan seluruh pipa kompilasi ini dengan melakukan live demonstration secara interaktif memanfaatkan antarmuka RIPL atau terminal interaktif pada file utama, yaitu main.py. Di sini tuh saya membuka terminalnya dulu. Lalu mengetik Python main.py, lalu saya enter. Baik, di sini program sudah berjalan dan siap menerima masukan instruksi. Saya akan menguji skenario utama pengkondisian cabang multibaris yang merangkum seluruh poin instruksi dari Bapak dosen, guna mempermudah pengujian interaktif dari satu baris, tanda titik, koma di balik layar otomatis dikonversi oleh file main.py. Di sini kita menjadi karakter pemisah ganti baris atau garis miring M agar dapat diurai secara sempurna oleh tata bahasa lexer dan parser.
Contohnya bikin apa? Nilai. Bapak agak kurang sopan. Ini hanya sebuah contoh, Pak. Berdasarkan bahasa daerah, Pak. 40 kali aja nilai puluh atau ngomongin dulu ya. Remedi buntutnya. Lalu saya enter ya Bapak. Bisa dilihat dari hasil ini, kompilasi terpilih secara sempurna tanpa ada kendala galat ataupun bug. Di sini kita akan bedah output terminal dari atas sampai bawah untuk membuktikan variabel validitas fungsinya. Di sini ada pada fase 1 yaitu hasil analisis lektor. Sistem berhasil mengurai kode string mentah kita menjadi deretan token komplit. Kategori token terpetakan secara presisi mulai dari keyword bikin, pengenal nilai, zip, lu, terus operator pembandingan sama dengan, literal angka 80 hingga ditutup secara aman oleh token separator dan keyword buntutnya. Lalu pada fase 2 di sini tuh visualisasi AST sebelum optimisasi. Fase sukses memvalidasi struktur gramatikal. Kode di sini tuh menggambarkan visualisasi pohon sintaks hierarkis. Terus terlihat di sini tuh jelas struktur simpul node konvensional. Kali aja menaungi blok true, berisi perintah cetak lulus, serta blok false kalau kagak, berisi perintah cetak remedi. Lalu fase 3 proses analisis semantik. Sistem mengeluarkan log konfirmasi table simbol update, nilai strip, LO, terus tipe, number, dan ditutup dengan penyataan sukses aman po, makna dan tipe data valid. Lalu pada fase 5 di sini itu hasil generator akhir. Di sini itu pembuktian mahkota dari compiler Betawi script. Pohon sintaks yang berhasil diterjemahkan menjadi kode target assembly like tingkat rendah yang sangat rapi. Variabel nilai zip LO diisi menggunakan kombinasi load R1 80
dan store nilai zip LU-R1. Terus ada logika percabangan, dievaluasi secara akurat lewat instruksi CMP, R2, R3. Dan kontrol aliran dikendalikan secara presisi lewat instruksi lompatan bersyarat JNI label zip 1 dan lompatan mutak JMP label 2. Lalu di sini saya akan mencoba untuk kedua kalinya ya Pak. Contohnya apa ya? Bikin nama MHS itu tanyain lalu tanggalin nama MHS, lalu saya enter. Baik, untuk di sini tuh fungsinya perangkat masukkan keyboard. Kode generator di sini tuh sukses melahirkan instruksi mesin hardware berbunyi scan R1. Untuk membaca data keyword disusul dengan instruksi print R1 untuk melempar isi register ke monitor luar. Seluruh pembuktian di sini tuh seluruh pembuktian demo ini menegaskan bahwa keenam komponen modul komplain bahasa daerah ini telah berfungsi terintegrasi dengan sangat sempurna. Di sini akan saya ketik keluar untuk menyelesaikan terminal ini. Baik. Demikian seluruh rangkaian presentasi bedah file modular dari awal hingga generator, serta dokumentasi demonstrasi terminal dari program tugas besar compiler mini Betawi Script yang telah saya selesaikan. Seluruh dokumentasi video dan berkas kode sumber yang andal ini saya kumpulkan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai pemenuhan komponen penilaian pada mata kuliah teknik kompilasi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen Tanujaya atas segala bimbingan, ilmu, dan materi perkuliahan yang telah diberikan di sepanjang semester 6 ini. Kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan jika ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.